pelajaran dari Nabi Elia, keberanian, mujizat, dan kesetiaan. Saudaraku, Nabi Elia adalah salah satu nabi yang terbesar, yang terkenal di dalam Alkitab. Ia dikenal sebagai nabi yang berani menegur raja, melakukan mujizat besar, dan tetap setia meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa. Namun, namanya sendiri, saudara, maksud saya, namanya sendiri, nama Elia itu artinya Yahweh adalah Allah. Jadi Elia itu artinya Yahweh adalah Allah, yang menggambarkan misi hidupnya untuk membawa Israel kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Elia. Ya, secara cepat, yang pertama, Elia ini berani berdiri sendiri untuk kebenaran. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, firman Tuhan mencatat, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan." Luar biasa ya, saudaraku ya. Dan itu dicatat sampai perjanjian baru, bahwa Elia berkata tidak ada hujan, maka tidak ada hujan. Dia bilang ada hujan, maka ada hujan. Itu luar biasa. Saat itu Elia muncul tiba-tiba di hadapan Raja Ahab, Raja Israel yang terkenal jahat. Kita sudah pelajari di seri Raja-Raja, sekarang ini seri Nabi-Nabi. Elia menubuatkan kekeringan sebagai hukuman atas dosa penyembahan kepada Baal yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel saat itu. Dari sini kita belajar bahwa jangan takut berdiri sendiri jika untuk kebenaran, saudaraku. Dia berani ngelawan raja karena untuk kebenaran. Kadang dalam hidup ini kita harus melawan arus, saudaraku. Bahkan kalau itu melawan orang-orang yang berkuasa. Ya, jadi kalau yang berkuasa sudah menyimpang dari kebenaran, maka terkadang kita harus melawan arus, saudaraku ya, untuk melawannya. Tuhan tentu membela orang-orang yang setia kepadanya. Jadi berani beda kalau itu benar, itu adalah sesuatu yang dipandang Tuhan baik dan berkenan, saudaraku ya. Daripada ikut arus tapi salah ya. Jadi kita ini harus berani tampil beda dari dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, aweng ya, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya, berani beda kalau benar itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, daripada ikut arus tapi ternyata salah dan dipandang Tuhan salah. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan itu selalu memelihara hambanya, saudaraku. Kalau kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan, percayalah Tuhan pasti pelihara hidup kita. Itu yang kedua dari pelajaran Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6, burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia pada waktu pagi dan petang. Dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa, saudaraku ya. Saudara bayangkan ya, jadi seorang Nabi Elia, saudara lapar, burung gagak bawakan saudara makanan. Ya, roti dan daging. Itu mujizat, saudaraku ya. Setelah menubuatkan kekeringan, Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ya. Dan di sana burung gagak membawakan makanan untuknya setiap hari. Ya. Jadi dia tidak perlu cari makan di tempat lain. Burung gagak yang bawakan makanannya setiap hari. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Kita terkadang ragu dan khawatir, saudaraku. Tapi Tuhan itu pasti memelihara hamba-hambanya. Kalau kita hamba Tuhan, percayalah Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kadang cara Tuhan itu nggak masuk akal, saudaraku. Tetapi pasti selalu cukup. Kok bisa ya burung gagak ya bisa datang bawa roti dan daging kepada Elia? Dari mana dia dapat itu? Gitu ya. Ada yang mengatakan jangan-jangan burung gagaknya nyuri dari istana gitu ya. Karena dapat daging itu hanya ada di istana saat itu, saudaraku ya. Dan lain-lain. Tapi intinya kita nggak tahu itu dari mana, nggak dicatat persis dalam Alkitab. Tapi kadang cara Tuhan tuh nggak masuk akal bagi otak kita. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Kebergantungan pada Tuhan itu harus menjadi nyata di dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata bagi hamba-hambanya. Dari sini kita belajar kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan yang pasti pelihara kehidupan kita. Saya ulangi, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan pelihara
kehidupan kita, saudaraku. Banyak sekarang ya anak-anak yang lulus STT ya khawatir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta nggak ada duitnya, saudaraku ya. Satu kali ada yang wawancara di kantor daerah, saya langsung tegaskan sama orang muda itu, saudaraku, bahwa kalau kamu melayani jangan cari duit gitu. Kalau kamu melayani cari duit, mendingan kamu kerja sekuler, saya bilang. Ini anak baru lulus STT langsung syok dia, saudara, dengar saya tegas ngomong. Jadi kalau kamu mau cari duit di pelayanan, mendingan kamu kerja sekuler ya. Gaji pendeta itu rata-rata di bawah UMR. Ya, kamu mau cari duit di pelayanan, ngapain? Mendingan kamu kerja sekuler. Jadi yang penting tuh panggilan Tuhan. Itu paling penting. Karena Tuhan pasti memelihara hamba-hambanya. Tentu organisasi gereja harus bertanggung jawab untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Tapi dari sisi hamba Tuhannya dia harus percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya. Nah, kita semua hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Ada hamba Tuhan yang jabatannya gembala, pendeta, evangelis. Tapi kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan di dalam konteks kita masing-masing. Percaya Tuhan pasti pelihara kehidupan kita, saudaraku. Kalau Tuhan yang panggil kita menjadi profesi kita masing-masing saat ini sebagai hamba Tuhan di pekerjaan, di dunia pekerjaan, dunia usaha, percayalah Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Yang ketiga, dari kisah Nabi Elia kita belajar bahwa mujizat itu terjadi ketika iman itu ada. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14, tepung dan tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Kisah apa ini, saudaraku? Ya, saat sungai Kerit mengering, Elia diutus ke rumah seorang janda di Sarfat. Itulah kisahnya, seorang janda di Sarfat, saudaraku. Wanita itu hanya punya sedikit tepung dan minyak, tapi Elia meminta agar ia percaya dan membuat roti terlebih dahulu untuk diri Elia. Jadi Elia bilang, berapa tepungmu? Berapa minyakmu? Buatkan roti untukku. Kelihatan egois ya Elia saat itu. Tapi karena Tuhan yang suruh, maka itu menjadi sesuatu yang membutuhkan tindakan iman, saudaraku. Baik dari Elia sendiri maupun dari janda di Sarfat itu terutama. Persediaan makanan itu kemudian pada akhirnya kita tahu ceritanya tidak habis, saudaraku. Sampai kekeringan berakhir. Ajaib sekali, saudaraku ya. Luar biasa. Jadi kisah makanan itu selalu ada, bukan hanya saat Tuhan Yesus memberkati dengan 5.000 untuk 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Dari perjanjian lama sudah ada, saudaraku. Nabi Elia itu luar biasa ya. Bagaimana mungkin misalnya kita pakai bahasa kita saat ini, tepung yang sekilo, kemudian minyak yang tinggal sedikit saja untuk buat roti saja. Itu tidak habis-habis sampai musim kekeringan berakhir. Karena tindakan janda di Sarfat yang berani untuk memberikan roti kepada Elia terlebih dahulu. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi Tuhan selalu bisa memakai yang sedikit untuk melakukan sesuatu yang besar. Ya. Jadi Tuhan itu ajaib, saudaraku. Jadi seringkali yang kita anggap kurang, sedikit, ternyata bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam hal ini iman dan ketaatan itu akan membuka jalan bagi mujizat Tuhan. Berbagi di tengah kekeringan justru bisa membawa berkat yang luar biasa. Itu yang kita bisa pelajari, saudaraku. Berbagi di tengah kekeringan justru bisa membawa berkat yang luar biasa. Itulah yang terjadi pada janda di Sarfat dalam kisahnya bersama dengan Nabi Elia, saudaraku. Percaya dulu baru kita lihat mujizatnya. Ya. Jadi yang penting percaya dulu pada perkataan hambanya, dalam hal ini Elia saat itu. Maka janda di Sarfat melihat berkat mujizat Tuhan yang luar biasa. Persediaan yang harusnya hanya tinggal beberapa hari saja atau sekali makan, tapi kemudian bisa ada sampai musim kering berakhir. Luar biasa, saudaraku ya. Dari mana datangnya itu minyak dan tepung itu, saudaraku? Muncul sendiri tiba-tiba. Mau pakai logika gimana kita? Ya, mau pakai cara ilmiah seperti apa? Muncul sendiri, saudara. Itu mujizat yang luar biasa. Ya. Kemudian, saudaraku, pelajaran keempat, api Tuhan mengalahkan api dunia. Saudara tahu kisahnya ini apa? Ya, benar, saat Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal di gunung. Ya, benar, di gunung. Semua jawab di rumahnya masing-masing. Di mana, Weng? Di gunung apa? Weng ini enggak tahu. Di gunung apa, Weng? Gunung Karmel. Aduh, kau baca lagi nanti tuh Raja-Raja ya.
Pasti Oma Lili sudah teriak Gunung Karmel di rumah ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menghanguskan korban bakaran, kayu, batu, tanah, bahkan air dalam parit itu. Luar biasa saudaraku ya. Di Gunung Karmel, Elia menantang 450 nabi Baal untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Mereka berdoa sepanjang hari, tapi tidak ada api yang turun. Jadi nabi Baal doa, oh turunlah api. Ya Baal, turunkanlah api. Oh Baal, bla 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 bla. Wah, dia mungkin bahasa roh juga di situ saudaraku ya. Dengan mantra-mantranya. Tidak ada turun api. Lalu datanglah Elia, dia berdoa sebentar saja. Lalu api Tuhan turun dari langit menyambar korban bakaran itu saudaraku. GPL, nggak pakai lama. Tuhan langsung sambar itu korban bakaran dengan api yang turun dari langit. Jadi saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang dalam perjanjian baru kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yahweh Elohim yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Allah yang hidup, yang berkuasa saudaraku. Maka jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dalam hal ini, untuk hidup kita jangan kita kompromi dengan dosa. Bahkan kalau banyak orang yang melakukannya. Aduh yang lain lakukan kok. Masa saya nggak lakukan? Nah itu hati-hati. Jangan kompromi dengan dosa. Tuhan membuktikan kuasanya kepada mereka yang beriman. Yang tetap teguh. Yang berbeda dengan dunia. Saudara bayangkan satu orang lawan 450 nabi Baal. Dan saya yakin ada pasukan-pasukan juga yang menjaga nabi-nabi Baal itu. Jadi lebih dari 450 sebenarnya yang Elia lawan. Tapi Elia sendirian aja saudaraku. Jadi dia berani satu lawan 450 lebih. 450 nabi Baalnya. Dan tentu ada yang lain lagi saudaraku. Yang pasukan-pasukan itu pasti ada. Menjaga nabi-nabi Baal itu. Tapi Elia sendirian. Dan dia berani saudaraku ya. Itu luar biasa ya. Kemudian yang kelima kita pelajari dari Nabi Elia, Tuhan hadir di dalam keheningan. Makanya tadi saya ngajak kita nyanyi lagu Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Saudara tahu kisah itu di mana saudaraku ya? Saat setelah kemenangan di Gunung Karmel, Elia lari ketakutan karena ancaman Isabel. Nah ini supernya Elia, tiba-tiba dia jadi ciut juga saudara. Gara-gara dikejar seorang perempuan yang bernama Isabel gitu ya. Ya bagaimanapun Elia manusia biasa ya. Ia merasa gagal dan ingin mati. Tuhan aku sudah kalahin 450 nabi Baal. Tapi kenapa aku malah dikejar-kejar sama si Isabel ini? Benar-benar dia bikin sebel itu. Ya. Dan Elia merasa gagal bahkan sampai ingin mati saudaraku. Tapi Tuhan mengajarkan sesuatu kepada Elia, ya. Kalau saudara baca kisahnya itu Tuhan hadir nanti di angin yang sepoi-sepoi, saudara. Jadi dalam angin riuh, angin ribut, Tuhan gak hadir. Tapi ternyata Tuhan hadir di dalam angin sepoi-sepoi. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, sesudah gempa datanglah api. Tapi Tuhan tidak ada dalam api. Dan sesudah api datanglah angin sepoi-sepoi biasa. Jadi dalam gempa dan api tidak ada Tuhan di situ. Tapi dalam angin sepoi-sepoi, sesuatu yang hening, yang tidak riuh, yang tidak gaduh, justru Tuhan hadir di sana. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu hadir pada hal-hal yang spektakuler, saudaraku. Kadang dia berbicara di dalam keheningan. Saya ulangi, Tuhan tidak selalu hadir dalam hal-hal yang kita lihat spektakuler, tapi kadang Tuhan hadir justru di dalam keheningan. Jangan hanya mencari Tuhan dalam mujizat yang besar, saudaraku, tapi juga kita harus mencari Tuhan dalam kesunyian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, supaya engkau tahu akulah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Bahkan saat kita merasa paling lemah, kekuatan sejati itu bukan dari aksi yang besar saja, tetapi dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ulangi, kekuatan sejati itu bukan dari aksi yang besar, tapi dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Kadang Tuhan gak datang dalam gemuruh, tapi dia nunjukin kehadirannya di dalam keheningan, di dalam kesunyian, di dalam bisikan kasih, di dalam telinga rohani kita, saudaraku. Jadi belajarlah untuk mendengar suara Tuhan di dalam keheningan. Terkadang kita ini sukanya ngomong, saudaraku. Ngomong sama Tuhan, tapi kita nggak belajar berdiam diri. Belajar untuk mendengar Tuhan di dalam keheningan. Kadang di tengah keramaian, saudaraku, di tengah keramaian,
kita bisa merasakan keheningan bersama dengan Tuhan. Dan itu sebuah pengalaman iman yang susah dijelaskan, harus saudara alami. Di tengah keributan di sekeliling kita, kita bisa tetap merasakan ketenangan, keheningan, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Itu seperti angin sepoi-sepoi di mana Tuhan hadir di sekitar Elia saat itu, saudaraku. Kemudian yang keenam, jangan takut melepas. Tuhan sudah siapkan penerus. Dari kisah Nabi Elia kita belajar ini. Saudara bisa menebak kira-kira apa yang saya maksud. Jangan takut melepas, Tuhan sudah siapkan penerus. Ini kisah bagaimana? Nabi Elia dan Nabi Elisa, saudaraku. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi dan memisahkan keduanya. Lalu Elia naik ke sorga dalam angin badai. Saudaraku, Elia tidak mati, ya, tetapi dia diangkat ke sorga dalam kereta berapi. Sebelum itu, ia sudah melatih Elisa sebagai penerusnya. Jadi terkadang ada orang yang sudah menduduki sebuah jabatan, saudaraku, agak susah meneruskan kepada penerusnya. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita belajar untuk meregenerasi, ya. Kita sebagai generasi atas belajar untuk melihat kebutuhan untuk generasi selanjutnya. Pelayanan bukan soal popularitas pribadi, ya. Kalau orang sudah senior, populer, dia berpikir pelayanannya soal popularitas pribadi saja, saudaraku. Tapi sebenarnya pelayanan sesungguhnya adalah pelayanan yang bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi jangan hanya mau populer sendiri, tapi kita harus belajar melihat generasi berikutnya, mempersiapkan mereka untuk pelayanan di generasi selanjutnya. Oleh sebab itu jangan takut kehilangan posisi, saudaraku. Tuhan sudah siapkan orang lain untuk melanjutkan posisi-posisi yang kita miliki saat ini. Entah saudara menduduki jabatan apa saat ini, jangan takut kehilangan posisi. Ada banyak pertikaian, perpecahan, entah di dalam gereja maupun di luar gereja, yang terjadi karena orang-orang yang ada di posisi itu tidak mau kehilangan posisinya dan tidak mau meregenerasi, tidak mau melanjutkan pelayanan pekerjaan itu kepada orang lain. Ya. Padahal Tuhan sudah siapkan orang lain untuk melanjutkan pelayanan atau pekerjaan itu. Kalau kita setia sampai akhir, saudaraku, Tuhan akan memberi akhir juga yang luar biasa. Elia setia kepada Tuhan sampai akhir dan dia dikatakan tidak mati. Ya. Ada 2 dicatat dalam Alkitab, saudaraku, yang tidak mengalami kematian, Henok dan Elia. Mereka diangkat ke sorga, saudaraku. Elia dicatat diangkat ke sorga dengan kereta berapi. Ya, saudara, kayak di film-film Indosiar jadinya ya. Kayak di film-film Antv, tapi itu kenyataan, saudara. Realitasnya begitu, Alkitab mencatat Elia diangkat kuda berapi. Jadi dia tidak mengalami kematian. Gak heran dia juga nanti muncul saat Tuhan Yesus dimuliakan. Ya. Jadi apa yang harus kita biasakan adalah kita harus belajar untuk lega melepas. Kalau kita tahu generasi berikutnya siap melanjutkan. Ada banyak orang-orang yang tidak berani melepas posisinya karena tidak melihat pelayanan Tuhan percayakan kepada generasi selanjutnya. Maka kita harus belajar untuk lega melepas kalau kita tahu generasi berikutnya siap melanjutkan. Dan untuk tahu supaya generasi berikutnya itu siap melanjutkan, maka kita sebagai yang lebih senior harus lebih mempersiapkan generasi selanjutnya. Saudaraku, kesimpulannya Elia adalah contoh dari keberanian, iman, dan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan saat semua orang berbalik dari kebenaran, Elia tetap teguh berdiri di tengah kebenaran. Dia berani berdiri untuk kebenaran meskipun sendiri dan berbeda. Dia percaya kepada Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Dan mujizat terjadi saat iman itu ada dan kita taat melakukan perintahnya. Tuhan tidak hanya hadir dalam kejadian besar, saudaraku. Tuhan juga hadir di dalam keheningan. Dan panggilan Tuhan tidak akan berakhir di diri kita. Panggilan itu akan diteruskan untuk generasi berikutnya. Amin. Mari kita berdoa.